Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gas. Bab 1391 sampai dengan bab 1395 Kilian dengan lembut menghibur keponakannya, yang juga merupakan pangeran dinasti Qin saat ini. Sejak awal, ketika dia melihat Hong Wei dan begitu banyak orang datang untuk melindungi dirinya dan ZR, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Terlahir di keluarga pangeran pasti akan banyak intrik. Saya hanya tidak menyangka pihak lain akan benar-benar membunuh mereka. Meskipun Kilian juga terlahir dalam keluarga bangsawan, dibandingkan dengan keluarga Qin, yang satu berada di langit dan yang lainnya di bumi, yang tingkatannya sama sekali tidak sama. Kekuatannya juga terbatas. Bahkan master seperti Honggar tidak bisa menghentikan musuh. Bagaimana mungkin wanita seperti dia bisa bersaing dengannya? Hong Weiwei mengizinkannya melarikan diri, tapi kemana seseorang bisa melarikan diri? Dunia ini belum menjadi dunia keluarga Qin. Lebih baik tinggal di sini daripada dibunuh karena takut melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan tubuhnya sebagai penghalang terakhir untuk memblokir serangan ZR. Adapun apakah ZR dapat bertahan hingga mencapai ibu kota kerajaan pada akhirnya, mewarisi tahta, dan meraih prestasi yang tak tertandingi, itu tergantung apakah dia orang yang benar. Saya telah mencoba yang terbaik. Kilian menggunakan tubuhnya untuk memeluk Qin Ze dengan erat. Cobalah untuk memblokirnya sepenuhnya tanpa meninggalkan celah apapun. Tapi dia tidak tahu, apa yang menyerang dari luar adalah panah pemecah semangat yang kuat. Selama panah roh yang patah mengenai tubuhnya, keduanya akan ditembakkan satu sama lain, sehingga tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Di luar gerbong, Hong Wei menggunakan kekuatan terakhirnya dan mengayunkan pedangnya satu demi satu, mencoba menahan ratusan anak panah pemecah semangat. Hasilnya adalah setetes air di ember. Jika ada 5 ahli hebat dalam kekuatannya, mungkin ada peluang. Bahkan jika satu orang ingin menghentikan ratusan anak panah pemecah semangat, Kapten Hong masih menganggap dirinya terlalu tinggi. Yang lain juga mengambil tindakan saat ini. Pada akhirnya, mereka mencoba yang terbaik dan mampu memblokir sepertiga dari anak panah pemecah semangat tersebut. Sebenarnya, itu tidak memblokir, tetapi mengubah arah panah pemecah semangat ini sehingga mereka tidak bisa menyerang kereta tempat Kilian dan Qin Ze berada. Hong Wei menyaksikan tanpa daya saat ratusan anak panah pemecah semangat yang tersisa menghantam kereta tempat istri dan tuan mudanya berada. Tentu saja, 2 gerbong lainnya yang membawa pelayan juga tidak luput. Semua ditembak menjadi landak. Musuh tidak bisa menentukan di kompartemen mana targetnya berada, jadi mereka hanya bisa mengincarnya secara bersamaan. Saat ini, Kapten Hong kelelahan. Dia mencoba yang terbaik, tetapi tidak berhasil. Musuh sudah terlalu siap. Serangan ini membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan gabungan lusinan serangan sebelumnya. Ribuan anak panah patah semangat saja bukanlah jumlah yang sedikit. Tepat ketika panah pemecah roh menembus kereta dan hendak bergerak maju, mengenai tubuh wanita cantik Kilian, tiba-tiba panah itu berhenti. Hanya dilarang di udara, tidak hanya panah pemecah roh yang masih ada, tetapi semua yang ada di tempat kejadian, termasuk manusia, binatang, dan serangga, masih ada, dan bahkan angin pun menghilang. Waktu seolah berhenti, itu menjadi gambar terlarang. Sesosok menerobos masuk dan berjalan selangkah demi selangkah menuju posisinya di lapangan. Lin Donglah yang kembali dari dunia sangkar roh dan menyusulnya. Selama seluruh proses, dialah satu-satunya yang bergerak.
Lindong langsung menuju kereta dan melihat seorang wanita cantik memeluk erat seorang anak kecil dengan tubuhnya. Puluhan anak panah tergeletak hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya. Hanya 1/10 detik kemudian, benda itu akan menembus tubuhnya, termasuk anak kecil di pelukannya. Melihat adegan ini, Lindong juga menghela nafas lega. Bagaimana jika dia benar-benar mati? Dia masih memiliki sedikit penyesalan. Tubuh Fana akan segera hancur jika terkena begitu banyak anak panah. Bahkan jika Lindong adalah setengah kaisar surgawi dan memiliki keterampilan pengobatan Tiongkok kuno, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Orang yang belum dilahirkan dengan kekuatan spiritual akan mati total jika tubuh fisiknya hancur. Jika Anda memiliki kekuatan mental, masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Menjangkau untuk mengambil salah satu panah pemecah roh, Lindong meremasnya dengan lembut, dan panah pemecah roh yang kuat itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Di mata Hong Hui dan yang lainnya, panah pemecah roh yang tidak bisa dihancurkan tidak ada artinya di mata Lindong, lebih buruk dari tahu. Setelah memeriksa semuanya, Lindong pergi. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal lagi. Namun, anak panah pemecah semangat yang terbang di udara kehilangan momentumnya dan jatuh ke tanah. Pemandangan yang aneh membuat semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa? Mengapa panah pemecah jiwa menembus dan jatuh ke tanah? Ini jelas tidak masuk akal. Kekuatan macam apa yang menghentikan serangan panah pemecah roh? Mereka tidak tahu apa yang terjadi saat mereka diam. Pada saat itu, pikiran mereka pun masih hening. Nyonya, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Kapten Hong, yang pertama bereaksi, bertanya dengan keras. Dia ingin memastikan keselamatan istri dan tuan mudanya secepat mungkin. Karena ini menyangkut nasib mereka. Di dalam gerbong, Kilian perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara Kapten Hong. Dia melihat lusinan anak panah pemecah semangat di sekitarnya, merasa sedikit kewalahan. Apa yang telah terjadi? Kenapa dia tidak ingat? Mengapa anak panah ini berhenti ketika mencapai dia? Mata Kilian tiba-tiba melebar. Mungkinkah Tuhan memberkati Zer? Zer adalah orang yang benar. Jadi bahkan langit pun membantunya. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Ide ini langsung membuat Kilian bersemangat. Selama 10 tahun, dia telah mengajar Qin Ze di sisinya. Dia juga menyesali kecerdasan Zer lebih dari sekali. Belum pernah ada seorang anak pun yang mengetahui begitu banyak tentang Yu Zer pada usia 10 tahun. Dialah yang benar-benar ditakdirkan, orang yang akan meraih prestasi tak tertandingi di masa depan. Penjaga Hong, kami baik-baik saja, kami aman, jawab Kilian. Dengarkan jawaban wanita itu. Kapten Hong dan yang lainnya tersenyum dan menjadi bersemangat. Tidak peduli apa yang baru saja terjadi, selama Nyonya dan Tuan Muda belum meninggal, semuanya akan baik-baik saja. Hahaha, saudara-saudara, Tuhan membantu kita. Kemenangan ini ditakdirkan menjadi milik kita. Bunuh mereka semua. Bunuh semua bajingan ini. Raung Kapten Hong sambil tersenyum lebar. Para penjaga tiba-tiba mendapatkan kekuatan kembali. Semuanya seperti disuntik darah ayam, mulailah dengan panik mencari jejak musuh di hutan lebat. Semua orang secara naluriah merasa ada sesuatu yang baru saja terjadi, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya. Seperti yang dikatakan Kapten Hong, ini adalah Tuhan yang membantu semua orang. Pastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini, musuh yang bersembunyi di hutan lebat telah pulih, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa tembakan anak panah pemecah semangat tidak berpengaruh?
Ratusan anak panah pemecah semangat ditembakkan bersamaan, dan kekuatannya bisa dibayangkan. Ia berlari menuju pembunuhan yang pasti, namun dicegat oleh kekuatan misterius. Apa yang baru saja ditembakkan adalah kumpulan anak panah pemecah semangat yang terakhir. Sekarang mereka tidak lagi mempunyai anak panah pemecah semangat untuk digunakan. Adapun anak panah biasa, mereka bahkan tidak bisa menembus kereta. Bagaimana mereka bisa membunuh targetnya? Hasil pertempuran sepertinya diam-diam mengubah arah pada saat ini. Keseimbangan kemenangan mulai mengarah ke sisi lain. Sebagai seorang master yang hebat, Kapten Hong telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Pengalaman tempur cukup kaya. Tampaknya serangan tadi adalah perjuangan terakhir. Sekarang musuh tidak memiliki panah roh yang patah. Kapten Hong, yang telah lama menahan amarahnya, akhirnya meledak pada saat ini, dan dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Musuh telah kehabisan anak panah pemecah semangat. Anda tetap di sini untuk melindungi nyonya dan tuan muda. Saya akan membunuh bajingan ini. Setelah Kapten Hong selesai berbicara, dia langsung bergegas ke hutan lebat di sebelahnya tanpa menunggu orang lain untuk bereaksi. Anak panah yang paling menghancurkan jiwa baru saja ditembakkan dari tempat ini, jadi itu pasti sarang musuh. Sesaat kemudian, teriakan terdengar di hutan lebat. Dengan kekuatan Kapten Hong, menghadapi musuh-musuh ini tidak ada bedanya dengan memotong melon dan sayuran. Dengan sekali ayunan pedang sepanjang beberapa meter itu bisa merenggut nyawa beberapa atau bahkan puluhan musuh. Melihat situasinya menjadi sepihak, sebuah suara tiba-tiba terdengar di hutan lebat. Misi gagal, targetnya dijaga secara diam-diam oleh orang kuat yang tak terkalahkan. Semua orang harus mengungsi. Rupanya, ratusan anak panah pemecah roh yang ditembakkan tadi tidak berpengaruh, membuat mereka mengira targetnya dilindungi oleh orang kuat, bantu secara diam-diam. Mampu dengan mudah menangkis serangan dari ratusan anak panah pemecah semangat, kekuatan orang ini jauh melebihi imajinasinya. Kapten Hong menyeringai ketika mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin pergi sekarang? Kok bisa semudah itu? Saudara-saudara, musuh ada di ujung jalan, bunuh aku. Lalu dia mengejar ke arah tempat itu. Suara itu baru saja dibuat. Jeritan terus-menerus terdengar di hutan lebat. Segera setelah itu, Kapten Hong kembali berlumuran darah bersama tim pengawal lainnya. Mereka membunuh banyak musuh dalam pertempuran ini. Namun tetap membiarkan sebagiannya lolos. Tentu saja tidak. Kerugian saya juga tidak sedikit. Sepertiga penjaga dikorbankan. Anda tahu, ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Nyonya, tuan muda, kami telah memusnahkan sebagian besar musuh, dan sisanya telah melarikan diri. Semua orang terluka parah dalam pertempuran ini, dan kami takut musuh akan memaksa mereka meninggalkan gunung. Jadi saya tidak memimpin siapapun untuk mengejar mereka. Kapten Hong laporkan dengan hormat ke gerbong tempat Kilian dan Qin Ze berada. Wei Hong, terima kasih atas kerja kerasmu. Zer dan aku tidak akan pernah melupakan usahamu. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk ketika kami sampai di ibu kota. Sama-sama. Nyonya, inilah yang harus kita lakukan. Kita baru saja gagal melindungi keselamatan Nyonya dan Tuan Muda, dan kita bertanggung jawab atas kelalaian kita. Ingatlah, penjaga Hong, saya tahu Anda telah mencoba yang terbaik, dan tanpa perlindungan putus asa Anda selama ini, Zer dan saya akan mati berkali-kali. Ni, Sie sangat murah hati. Bolehkah saya bertanya, Bu, apakah kita harus berangkat sekarang atau beristirahat sebelum berangkat? Kapten Hong bertanya. Lebih baik istirahat dulu,
semua orang terluka, dan setidaknya kita harus mengurusnya sebelum berangkat. Baik, Nyonya, para penjaga yang selamat segera mulai membersihkan luka-luka mereka. Oleskan obat pada saat hendak mengoleskan obat, dan pengkondisian pada saat waktunya merawat. 1 jam kemudian, tim terus bergerak maju di bawah kepemimpinan Kapten Hong. Modal sasaran, itu juga merupakan ibu kota kerajaan Qin. Tak lama setelah berbaris, Kapten Hong yang berada di depan menemukan sesosok tubuh tak jauh dari situ menghalangi jalan tim. Mendekatlah dan lihat lebih dekat, rasanya familiar. Bukankah ini pemuda yang memblokir jalan sebelumnya? Saat itu, untuk menyingkirkannya, dia memberikan sejumlah uang kepada pihak lain. Mengapa kamu berjalan ke depan lagi? Nak, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu mencari kematian? Kapten Hong bertanya dengan tajam. Nada suaranya sangat kasar. Ada niat yang kuat untuk mengambil tindakan jika terjadi perbedaan pendapat. Dia memutuskan bahwa anak laki-laki di depannya diutus oleh perampok untuk mendapatkan informasi, jadi dia tidak sopan. Lin Dong, yang berdiri di tengah jalan resmi, berpikir sendiri. Jika bukan karena saya sekarang, istri dan tuan muda Anda akan pergi menemui Raja Neraka, dan Anda masih berani meneriaki saya di sini. Tapi Lin Dong bukanlah tipe orang yang berpikiran sempit. Karena Anda ingin menyembunyikan identitas Anda tidak dapat menyalahkan orang lain atas nada buruk mereka. Kakak ini, aku hanya ingin menumpang di sepanjang jalan. Mohon bersabar, Lin Dong menjawab dengan sopan. Oh, anakmu gigih banget. Apa menurutmu kita baru saja mengalami perang besar dan kekuatan kita sudah sangat berkurang? Jadi kita mulai berpikiran buruk lagi. Apa kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Percayalah atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang, mengirimmu kembali ke barat, Kapten Hong berkata sambil mencibir. Dia juga mengeluarkan parangnya dan mengarahkannya ke Lin Dong. Saudaraku, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku benar-benar tidak bermaksud jahat. Lin Dong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di hutan belantara ini, pemuda sepertimu bisa bergerak sendiri dan lebih cepat dari kami. Bagaimana kamu bisa mengharapkan aku mempercayaimu? Jika itu kamu, apakah kamu percaya? Lin Dong tidak punya pilihan. Tampaknya jika Anda ingin bertahan, Anda hanya dapat memperlihatkan sebagian dari kekuatan Anda. Selama dia menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari pengawal Hong ini, saya yakin tidak ada yang berani mengusirnya, tepat ketika Lin Dong ingin berbicara. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, Wei Hong, apa yang terjadi? Suara itu datang dari kereta, dan pembicaranya adalah Nyonya Kilian. Kembali ke Nyonya, anak laki-laki yang memblokir jalan sebelumnya telah muncul lagi. Saya akan segera mengusirnya, tidak akan membuang banyak waktu, Kapten Hong menjawab dengan hormat. Setelah mengatakan itu, dia siap untuk melangkah maju dan menggunakan kekerasan untuk menekan bocah bodoh ini. Jika dia tetap tidak pergi, dia tidak akan keberatan memotong anak ini dengan pisau. Untuk melindungi keselamatan istri dan tuan muda saya mengirim mereka ke ibu kota kerajaan dengan selamat. Lebih baik membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan 1 orang pergi. Namun, Kapten Hong tidak menunggu dia mengambil tindakan. Suara Kilian terdengar dari kereta lagi. Penjaga Hong, jaga dia. Hah. Aku ingin tahu apakah ada yang salah dengan telingaku. Mengapa Nyonya membiarkan orang asing tinggal? Jadi dia bertanya dengan lantang. Nyonya, apa yang baru saja Anda katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas. Saya bilang jaga pemuda yang menghalangi jalan itu. Bawa dia bersamamu di jalan. Tapi Nyonya,
Asal-usul orang ini tidak diketahui. Sekilas dia tidak terlihat seperti orang baik, tinggal di sini tidak baik untuk keselamatan Anda. Ketika Lindong mendengar ini, dia langsung berhenti. Apa artinya saya tidak terlihat seperti orang baik? Kamu tidak terlihat seperti orang baik, seluruh keluargamu tidak terlihat seperti orang baik. Jika tuan muda ini tidak datang tepat waktu, Anda tidak akan punya tempat untuk menangis sekarang. Saudaraku, apa yang kamu katakan salah. Aku, Lindong, menganggap aku cukup tampan. Meskipun penampilan tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk. Aku sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat, mau tidak mau membalas. Sombong sekali, aku sedang berbicara dengan istriku. Bagaimana mungkin giliranmu yang menyela, bocah nakal sepertimu? Kapten Hong menatap Lindong dengan ekspresi jahat di wajahnya. Wei Hong, sudah kubilang padamu untuk membawa adik kecil ini bersamamu di jalan. Suara di dalam kereta terdengar lagi. Kapten Hong mendengar nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suara nyonya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, istrinya tidak akan mendengarkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjawab tanpa daya, "Ya, nyonya." Lalu dia menatap Lindong dengan mata tajam, sepertinya mengatakan, "Nak, sebaiknya kamu berhenti main-main, atau kamu akan mendapat masalah." Nak, karena nyonya telah menunjukkan belas kasihan dan menahanmu di sini, kamu bisa menjaga dirimu sendiri dan jangan biarkan aku menemukan masalah apapun. Jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Saudaraku, jangan khawatir, saya, Lindong, tidak takut dengan bayangan miring. Saya tidak melakukan apapun. Saya tidak akan mengakui apa yang telah saya lakukan, jawab Lindong sambil tersenyum. HMPH, Kapten Hong mendengus keras untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, lalu berkata, "Ikuti saja tim, saya akan mencari seseorang untuk mengawasi Anda. Begitu ada masalah yang ditemukan, saya akan menanganinya sekecil mungkin. Segera dikeluarkan dari tim, atau dipenggal di tempat. Ingat http://m dalam 1 detik. 42bikuge.com. Kapten Hong, tempat kita cukup luas. Biarkan adik kecil ini naik dan duduk di gerbong yang sama dengan kita." Suara Nyonya Kilian mencapai telinga Kapten Hong. Kapten Hong langsung terkejut. "Nyonya, ini benar-benar tidak mungkin. Asal-usul anak ini tidak diketahui. Biarkan dia duduk di gerbong yang sama dengan Anda. Bagaimana jika dia memiliki niat buruk? Kami tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu." Membiarkan Lindong mengikuti tim adalah batas toleransinya. Bagaimana mungkin dia bisa menyetujui Lindong, istri dan tuan mudanya duduk di gerbong yang sama? Meski Lindong tidak terlihat seperti orang jahat, melainkan seperti pemuda dari keluarga terkenal yang suka bepergian. Tapi orang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Siapa yang bisa 100% yakin kalau anak ini tidak punya niat buruk? Kapten Hong, saya punya kebijaksanaan sendiri dalam hal ini. Lakukan saja apa yang saya katakan. Tidak, Nyonya, saya bisa mengandalkan Anda untuk urusan lain. Tapi ini sama sekali tidak diperbolehkan. Ini terkait dengan keselamatan Anda dan Anda. Tuan muda, maafkan aku tidak bisa melaksanakan perintahmu. Untuk pertama kalinya, Kapten Hong tidak menuruti instruksi istrinya. Bukan hanya untuk istri dan tuan mudanya, tapi juga untuk dirinya sendiri dan saudara-saudaranya tersebut. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Nyonya dan tuan muda? Apa yang menanti kelompok penjaga mereka mungkin lebih mengerikan daripada kematian. Penjaga Hong, saya tahu Anda melakukannya untuk saya dan Zer, dan kami sangat berterima kasih kepada Anda. Tetapi bagaimanapun juga, Anda hanyalah penjaga, dan kami adalah tuannya.
Saya harap Anda dapat menemukan posisi Anda sendiri dan jalankan saja instruksiku dengan baik. Berikan saja perintah, dan aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensi lainnya. Nyonya Kilian berkata dengan tegas. Kapten Hong membeku di tempat, sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istrinya berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Ini menunjukkan bahwa wanita itu sangat marah. Kalau dipikir-pikir, begitu nyonya dan tuan muda tiba dengan selamat di ibu kota kerajaan, identitas mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Ia bahkan menjadi pembicara yang mendominasi kerajaan Qin. Sang istri tidak puas dengan dirinya sendiri. Yang ada hanya kekurangannya, tidak ada kelebihannya. Tapi Kapten Hong tidak bisa memahaminya. Mengapa nyonya mengatakan itu pada dirinya sendiri untuk anak laki-laki aneh? Apakah itu layak untuk mengawal dia dan tuan muda? Dia bisa dikatakan telah melalui hidup dan mati. Seperti pertempuran tadi, dia hampir mati di tempat. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki anak ini? Kapten Hong memandang Lindong. Dia hanya tampan dan berkulit putih, jadi dia bisa dianggap pria dari segala usia. Mungkinkah nyonya menyukai anak laki-laki ini? Mustahil. Istrinya telah berada di dalam gerbong sepanjang waktu dan belum keluar. Dan apa identitas wanita itu? Wanita yang merupakan kaisar dinasti Qin. Sekalipun raja sakit parah dan tidak punya banyak waktu lagi, orang kepercayaannya tidak akan mengizinkan siapapun mencuri wanita dari tuannya. Faktanya, Kapten Hong tidak tahu, Kilian bukanlah ibu kandung Qin Ze, melainkan saudara kembar ibunya. Hanya saja keduanya terlalu mirip. Kapten Hong mengambil potret yang digambar raja dari ingatannya dan sekilas mengenali Kilian sebagai wanita yang pernah ditemui raja sebelumnya. Untuk menemani Qin Ze ke ibu kota kerajaan dan merawat keponakannya, Kilian tidak menyangkal identitasnya. Karena alasan inilah Kapten Hong sangat menghormati Kilian, memperlakukannya sebagai istrinya, dan mematuhi setiap langkahnya. Jika Kapten Hong tahu bahwa Kilian adalah bibi Qin Ze, bukan ibunya, dia akan memberikan rasa hormat yang pantas padanya, tetapi dia tidak akan mematuhi semuanya. Inilah kesenjangan identitas. Di masa depan, ketika Qin Ze menjadi raja dinasti Qin, ibunya akan menjadi ibu suri, dan sebagai bibi, statusnya akan sangat berbeda. Nyonya, demi keselamatan Anda dan tuan muda, mohon berpikir dua kali, kata Kapten Hong dengan sungguh-sungguh. Penjaga Hong, tolong jangan khawatir. Aku punya rencanaku, lakukan saja sesukamu. Ketika kita sampai di ibu kota, Zeer tidak akan memperlakukan kalian masing-masing dengan buruk terhadap mereka yang telah menumpahkan darah untuk kita, jawab Kilian. Aduh, Hong Weiwei tidak punya pilihan selain menghela nafas panjang. Dia tidak berani menyinggung Kilian. Inilah wanita yang akan menjadi ibu suri di masa depan. Raja masih muda, jadi ratu memiliki keputusan akhir dalam segala hal di dinasti Qin. Dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan nyonya. Nak, namamu Lindong? Tanya Kapten Hong. Tepat sekali, Lindong tersenyum kecil. Lindong, kamu beruntung, kamu telah bertemu dengan orang yang baik hati seperti nyonya. Karena nyonya memintamu untuk datang dan naik kereta yang sama dengannya, kamu harus bergegas, jangan buang waktu. Tapi sebagai kapten penjaga, saya masih harus izinkan saya mengingatkan Anda. Anda harus berpikir jernih tentang apa yang harus Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Jika tidak, Kapten Hong tidak melanjutkan. Ancaman dalam nadanya terlihat jelas. Terima kasih, kakak, sudah mengingatkanku, jawab Lindong sambil tersenyum. Lalu dia berjalan mendekat, dan ketika dia melewati Kapten Hong,
dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di matanya. Lindong tahu bahwa dia adalah seorang master dengan pengalaman tempur yang kaya. Namun Tuan hanya bersifat relatif terhadap orang lain di planet ini. Untuk Lindong, apalagi planet ini, lihat saja seluruh peradaban. Tidak peduli seberapa tinggi tuannya, dia akan dengan mudah menghancurkannya. Mengabaikan niat membunuh Kapten Hong, Lindong berjalan langsung ke gerbong tempat Kilian berada dan naik kereta tanpa ragu-ragu. Tujuan awalnya adalah keluar dan berbicara dengan seseorang untuk menghilangkan kebosanannya. Bepergian sendirian selama lebih dari setengah tahun membuat Lindong merasa sangat kesepian. Segera setelah kami keluar, kami bertemu dengan sekelompok orang ini. Selama percakapan singkat tersebut, Lindong menjadi tertarik pada wanita ini, dan itulah yang terjadi selanjutnya. Jika Lindong memblokir jalan untuk pertama kalinya, dia mungkin sudah lama pergi tanpa kata-kata terakhir wanita itu. Di planet yang hidup, bukankah mudah menemukan beberapa orang untuk diajak bicara? Begitu Lindong pergi, pertarungan barusan tidak mungkin dimenangkan tanpa bantuannya. Kilian dan Kinze di dalam gerbong mungkin telah kembali ke barat. Terkadang takdir begitu ajaib. Gagasan Kilian tentang Tuhan memberkati Kinze tidak salah dari aspek lain. Lagi pula, bertemu Lindong memang sudah takdirnya. Begitu Lindong memasuki kereta, dia melihat seorang wanita cantik menggendong seorang remaja laki-laki dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Halo, Nyonya," Lindong menyapa sambil tersenyum. "Tuan Lin, silakan duduk," Kilian mengangguk sebagai jawaban. "Terima kasih, Nyonya." Lindong tidak sopan dan duduk tepat di hadapan mereka berdua. Setelah dia duduk dan sebelum dia dapat berbicara, wanita cantik Kilian memimpin dan bertanya, "Kemana Tuan Lin pergi?" Pertanyaan ini segera menghentikan Lindong. Kemana dia pergi? Dia pergi ke domain Linglan peradaban tingkat 9. Namun jelas ini bukanlah jawabannya. Jika Anda mengatakannya, Anda tidak akan menakuti orang sampai mati. Sebenarnya, aku tidak punya tujuan. Aku menggunakan langit sebagai selimutku, bumi sebagai tempat tidurku, dan dunia sebagai rumahku. Aku tidak peduli kemana aku pergi, jawab Lindong dengan sikap sok. "Tuan muda Lin sangat tampan, kami sangat iri." "Apa yang membuat iri? Terus terang saja, dia hanyalah seorang pengembara. Tidak ada bandingannya dengan orang-orang besar sepertimu." Lindong menertawakan dirinya sendiri. "Tuan Lin, apa yang Anda katakan salah. Setiap orang punya cara hidup masing-masing. Apa yang Anda lihat dan dengar mungkin tidak benar. Orang besar punya masalah orang besar. Dan orang biasa juga punya kebahagiaan orang biasa. Orang besar belum tentu punya kebahagiaan yang sama seperti orang biasa. Jalani hidup lebih bahagia dari orang biasa. Orang biasa ingin menjadi orang besar. Tapi mengapa beberapa orang besar tidak ingin kembali ke kehidupan orang biasa?" Lindong mengangguk. "Tuan muda Lin menertawakan saya. Saya seorang wanita dan tidak memahami prinsip-prinsip besar apapun. Saya hanya memiliki sedikit pendapat saya sendiri yang sederhana." "Nyonya, Anda sangat rendah hati. Pendapat Anda yang rendah hati jauh lebih teliti daripada pendapat banyak orang." "Tuan Lin, ketika dia bepergian, kemana saja Anda? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu?" "Sejujurnya, meskipun saya begitu, lebih tua darimu, beberapa. Tapi aku belum pernah kemanapun." Wanita itu melewatkan terlalu banyak hal menarik. Seperti kata pepatah, lebih baik bepergian ribuan mil daripada membaca ribuan buku. Jika Anda punya waktu, kamu harus keluar dan menambah pengetahuanmu dan membaca buku.
itu tidak akan senyata mengalaminya secara langsung. Apa yang dikatakan Tuan Lin benar, tidak akan punya waktu di masa depan, desah Kilian. Dia tahu bahwa begitu dia memasuki ibu kota kerajaan, akan sulit untuk pergi lagi dalam kehidupan ini. Kemanapun Anda pergi di masa depan, akan ada banyak sekali pasang mata yang menatap Anda. Tapi bagi Zer, dia harus mengikutinya sebagai seorang ibu. Jika tidak, pada usia Zer, setelah memasuki keluarga kerajaan Qin besar, kerabat kerajaan yang licik itu akan memakannya sampai habis. Bahkan jika dia mengikutinya, tidak ada jaminan bahwa Zer akan berhasil mewarisi tahta. Pada saat itu, banyak pangeran dan menteri pasti akan datang untuk mengujinya. Dia harus menghadapi semua ini. Bagaimana mungkin tidak ada kesempatan? Selama kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kemanapun di dunia ini. Lin Dong berkata tidak setuju. Tuan Muda Lin, Anda tidak tahu, banyak hal terjadi di luar kendali Anda. Tidak banyak orang sekeren dan tidak terkendali seperti Anda di dunia ini. Kilian menggelengkan kepalanya sedikit. Itu benar. Kilian kemudian bertanya di mana Lin Dong berada dan adat istiadat apa yang dia lihat. Lin Dong menggabungkan situasi galaksi Bima Sakti dan alam Singsu, mengarang omong kosong, dan menceritakannya. Keingintahuan Kilian dan Qin Ze langsung muncul. Keduanya masih memiliki pemahaman yang belum selesai tentang apa yang dikatakan Lin Dong. Terutama anak kecil Qin Ze, usianya baru menginjak remaja, dan pengalaman hidupnya bisa dikatakan kosong sama sekali. Apa yang dikatakan Lin Dong sangat menarik. Ini benar-benar membuka fantasi Qin Ze tentang dunia luar. Saudara Lin Dong berteriak gembira setiap saat. Lin Dong juga bersusah payah memperkenalkannya pada keajaiban dunia luar. Biarkan mata Qin Ze bersinar. Saya berpikir bahwa ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus pergi ke tempat yang disebutkan oleh saudara Lin Dong. Dia belum tahu bahwa tempat yang dibicarakan Lin Dong tidak ada dimanapun di planet ini, melainkan peradaban lain di alam semesta. Lin Dong tampak sangat sabar dan menjawab berbagai pertanyaan Qin Ze satu persatu. Lagi pula, tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mencari seseorang untuk diajak bicara untuk menghilangkan kebosanannya. Dia tidak berbicara selama lebih dari setengah tahun, dan dia hampir menjadi gila. Keduanya bertanya dan menjawab. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari sudah malam dalam sekejap mata. Dipimpin oleh Hong Wei, tim berhenti dan mulai mendirikan kemah. Para pelayan di dua gerbong lainnya turun untuk menyiapkan makan malam. Mereka bertanggung jawab atas hal-hal sepele dalam hidup. Lin Dong dan Qin Ze masih asyik bertanya dan menjawab pertanyaan, dan sepertinya mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Wanita cantik Kilian di sebelahnya juga mendengarkan dengan penuh minat, kecuali sesekali menyela. Dua pria lainnya sedang berbicara. Tidak lama kemudian, suara Kapten Hong terdengar di luar gerbong. Nyonya, Tuan Muda, makan malam sudah siap. Apakah Anda ingin makan di luar atau membawakannya untuk Anda? Kirimkan kepada Anda, kami akan makan di kereta. Ya, Bu, jawab Kapten Hong dan bersiap untuk pergi. Suara wanita itu terdengar lagi. Persiapkan untuk 3 orang. Tuan Lin juga akan makan bersama kami. Dimengerti, segera seorang pelayan datang ke kereta membawa makan malam mewah. Tuan Lin, tolong, Kilian menyapa. Nyonya, tolong, Lin Dong menjawab dengan sopan. Dengan kekuatannya, ia tidak perlu lagi mengonsumsi makanan bergizi tersebut. Sekalipun Anda kelaparan selama 10.000 tahun, Anda tidak akan mati kelaparan. Tapi karena Anda harus menyembunyikan identitas Anda,
Anda tidak bisa bertindak terlalu istimewa. Masih makan bersama Kilian dan Kinze. Setelah selesai makan, Kilian memanggil pelayan untuk membersihkan semuanya. Kinze tidak sabar untuk melanjutkan topik tadi. Pada malam hari, Lindong tinggal sendirian di gerbong untuk beristirahat. Kilian dan Kinze turun dari gerbong dan datang ke tenda yang disiapkan khusus untuk mereka. Keesokan harinya, Lindong berbicara dengan Kinze tentang berbagai hal menarik dari dunia luar. Pada akhir hari ketiga, Lindong merasa waktunya hampir habis dan tujuannya telah tercapai. Dia telah mengucapkan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya dalam 2 hari. Dan dia telah selesai mengatakan semua yang telah dia tahan selama lebih dari setengah tahun. Dia merasa sudah waktunya dia pergi. Masih ada hal yang menunggunya untuk dilakukan di Linglan Domain. Potensi ancaman di Yuan masih ada. Sebagai satu-satunya orang yang bisa menahannya, Lindong harus bergegas ke wilayah Linglan secepatnya. Bahkan jika di Yuan kehilangan kendali, dia akan muncul tepat waktu untuk menghentikannya dan menghindari kerugian yang lebih besar. Jadi Lindong mengucapkan selamat tinggal pada Kilian dan Kinze. Nyonya Qi, Xiao Ze, terima kasih telah mengajak saya dalam perjalanan ini. Tidak ada yang namanya perjamuan di dunia ini. Jadi saya harus pergi. Tuan Lin akan pergi, Saudara Lindong. Apakah Anda akan pergi, Qi? Lian dan Kinze bertanya hampir bersamaan karena terkejut. Yah, ada hal lain yang harus aku selesaikan. Jadi aku harus pergi. Lindong mengangguk dan menjawab. Saudara Lindong, bisakah kamu tinggal bersamaku beberapa hari lagi? Aku sangat bosan ketika kamu pergi. Kinze memohon sambil meringis. Setelah 2 atau 3 hari bergaul, dia sangat menyukai kakak laki-laki ini dan tidak ingin dia pergi. Oh Ze, kakak Lindong juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Tapi aku masih punya banyak hal yang harus aku lakukan. Jadi aku harus pergi. Ozawa, kamu harus mendengarkan ibumu dan tidak disengaja. Apakah itu sepadan? Kamu sangat cerdas. Di masa depan, kamu pasti akan berhasil dalam kariermu. Lindong menghibur. Setelah menghabiskan 2 atau 3 hari bersama, dia mengira mereka adalah ibu dan anak. Hanya ibu dan anak yang bisa memiliki hubungan baik. Kinze berhenti menelepon Bibi Lian ketika ada orang luar, karena takut menyebar. Tapi kakak Lindong sudah pergi, aku sangat bosan. Ibumu bersamamu? Bukan, bagaimana kamu bisa bosan? Dan kamu telah bertahan begitu lama di masa lalu? Kamu tidak dapat menerima kembali ke masa lalu hanya karena penampilanku. Bagaimanapun, aku akan selalu pergi. Lindong berkata dengan tenang, untuk meyakinkan si kecil. Tepat saat dia mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi. Kilian tiba-tiba berlutut di depan Lindong bersama Kinze. Adegan ini benar-benar membingungkan Lindong. Nyonya Qi, apa maksudmu? Lindong bertanya dengan bingung. Tuan Lin, pertama-tama, atas nama Zer dan para penjaga di luar, terima kasih atas penyelamatan Anda. Jika bukan karena Anda, kami akan dibunuh oleh musuh. Kedua, karena musuh mungkin masih ada penyergapan di jalan, jadi saya pikir tolong kirim kami ke ibu kota dinasti Qin besar. Selama Anda bersedia, saya akan menyetujui permintaan apapun yang Anda buat, kata Kilian dengan serius. Faktanya, dia sudah lama curiga kalau Lindong lah yang mengambil tindakan di saat-saat paling kritis bagi semua orang. Lagi pula, jika seorang pemuda ingin berjalan sendirian di hutan belantara dan tempat di mana perampok merajalela, dia pasti tidak memiliki kekuatan. Itu sebabnya kami meminta pihak lain untuk naik kereta yang sama bersama-sama. Nanti, saat obrolan berlangsung,
Kilian pada dasarnya setidaknya 60-70% yakin dengan tebakannya. Tempat-tempat yang disebutkan Lindong sama sekali bukan tempat di dinasti Qin. Dengan kata lain, Lindong mengarangnya sendiri, atau berasal dari tempat lain selain dinasti Qin. Tidak mungkin mengumpulkan pengalaman yang dibawa oleh pengalaman pribadi. Kemampuan Lindong untuk pergi ke begitu banyak tempat aneh sendirian membuat Kilian semakin yakin bahwa Lindonglah yang baru saja menyelamatkan mereka. Adapun cara luar biasa yang digunakan Lindong untuk membuat orang melupakan apa yang terjadi pada saat itu, Kilian tidak tahu. Mungkin ini adalah metode yang hanya dimiliki oleh orang kuat legendaris. Tentu saja, meski begitu, Kilian tidak bisa memastikan identitas Lindong 100%. Dan meskipun itu dia, karena pihak lain sengaja menyembunyikannya, Kilian tidak mau menceritakannya. Jika Lindong mengikuti mereka ke ibu kota seperti ini, Kilian mungkin akan menyimpan kecurigaan ini di hatinya selamanya. Tapi sekarang Lindong pergi, tidak mungkin bagi Kilian untuk berpura-pura tidak peduli. Perjalanan menuju ibu kota kerajaan masih jauh. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan kita temui di jalan. Apakah bahaya itu akan lebih berbahaya dari sebelumnya? Tanpa bantuan Lindong, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa mencapai ibu kota kerajaan. Jadi Kilian mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan semua tebakannya. Saya hanya ingin memperjelas semuanya dan mempertahankan Lindong. Selama dia bisa bertahan, semua bahaya di sepanjang jalan tidak lagi menjadi bahaya. Lindong memandang Kilian yang sedang berlutut di tanah. Orang lain menundukkan kepalanya dan tidak berani memandangnya. Saya berpikir dalam hati, di mana saya melakukan kesalahan dan apakah wanita di depan saya menyadarinya? Sepertinya tidak. Pada saat itu, kekuatanku untuk mengendalikan hukum waktu membeku sepanjang waktu. Ketika waktu terhenti, orang akan berhenti berpikir. Sekalipun Anda lewat di depan mereka, mustahil menemukan diri Anda sendiri. Jadi apa yang salah, tebakan, atau apakah Anda menipu diri sendiri? Lindong tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Tapi karena pihak lain sudah mengatakannya karena alasan ini, dia tidak ingin menyembunyikannya lagi. Itu tidak perlu. Jadi bagaimana dengan bersembunyi? Bagaimana dengan eksposur? Siapa lagi yang bisa mempengaruhi pikirannya? Berdiri di ketinggian Lindong saat ini, biarkan saja semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Jika Anda ketahuan, akui saja secara terbuka, tidak sesuai dengan identitasnya jika terus menyembunyikannya. Nyonya Qi, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda yakin itu milik saya? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kilian merasa senang saat mendengar kata-kata Lindong. Sungguh, dugaanku benar. Orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah pemuda di depan mereka. Meskipun saya sudah siap, pada saat ini, Kilian masih begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya tanpa sadar gemetar. Tuan Lin, saya katakan saya dapat menebaknya. Apakah Anda percaya? Kilian menjawab dengan hati-hati. Lindong sudah mengakuinya. Dia tidak berani berbicara dengan pihak lain seperti yang baru saja dia lakukan. Ini adalah pria yang sangat kuat. Kilian hanya ingat panah roh patah yang tak terhitung jumlahnya datang kepadanya. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah memeluk Zeer erat-erat dan menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Akibatnya, saat dia membuka matanya lagi, semua anak panah pemecah roh kehilangan kekuatannya dan jatuh ke lantai kereta. Kilian tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Dia belum pernah mendengar metode aneh seperti itu. Tidakkah Anda harus memikirkannya seperti ini sebelum menebak? Tanyakan pada penjaga Hong di luar dan lihat apakah dia menebak seperti ini.
Tuan Lin, sebenarnya, saya juga memperhatikan sesuatu selama percakapan saya dengan Anda. Saya perlahan mulai menebak arah ini berdasarkan petunjuk, berdasarkan pemahaman saya tentang dinasti Qin. Tempat yang Anda sebutkan tidak sebanding dengan tempat manapun di dinasti Qin. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jelas Qilian. Oke, aku lalai. Tapi sayangnya aku tidak punya banyak waktu untuk mengirimmu ke ibu kota. Lindong berhenti bertanya dan langsung mengganti topik pembicaraan. Tuan Lin, sejujurnya, kami telah menghadapi lusinan serangan diam-diam di sepanjang jalan. Saat kami berangkat, ada ratusan orang di tim pengawal. Tapi sekarang hanya tersisa 1/10, dan kami hanya melewatinya 2/3 perjalanan. Jika Anda tidak mengirim kami tidak akan selamat dari serangan lain seperti terakhir kali, kata Qilian dengan suara yang dalam. Lindong terdiam saat mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bisakah Anda memberitahu saya mengapa orang-orang itu ingin membunuh Anda? Tentu saja bisa, Tuan Lin. Tolong dengarkan saya jelaskan secara detail. Qilian kemudian memberitahu saya identitas asli mereka dan informasinya tentang orang-orang yang pergi ke dinasti Qin. Tujuan ibu kota kerajaan dan identitas umum musuh-musuh itu semuanya diungkapkan kepada Lindong. Ketika Lindong mendengar ini, bukankah ini cerita berdarah tentang anak haram yang ingin naik ke kekuasaan? Tapi paman dan paman lain mencoba segala cara untuk menghentikannya. Hanya saja jabatan tinggi tersebut bukanlah jabatan biasa, melainkan tahta dinasti Qin. Dia melirik Qin Ze. Tadi sangka, bocah ini juga merupakan pewaris keluarga kerajaan. Jika Anda mencapai ibu kota kerajaan dengan selamat, Anda dapat mewarisi tahta. Bersambung.